Halo, balik lagi di Monkey Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Dan kali ini gue punya Astray Red Frame versi metal build dari Daban. Dan ini dia si Astray Red Frame dari Daban. Jadi si Daban itu ngeluarin dua versi ya. Jadi yang pertama itu versi Astray Red Frame kayaknya yang punya pedang yang gedenya itu. Nah kalau kalian pengennya itu beli yang versi kainnya. Dan ini adalah versi yang metal build-nya, ciplakan dari si metal build Bandainya. Memang hampir mirip dengan metal build Bandainya. Cuman kalau menurut gua sih ini agak susah diperakitan karena ada beberapa bagian yang snuffingnya itu agak susah dan menimbulkan simlay menurut gua. Dan si Astray Red Frame yang ini nih, dia keluar dari seri Gundam Shield Astra ya. Sebenarnya di Gundam Shield Destiny juga dia keluar, cuman yang versi ada katananya ini dia keluar di Gundam Shield Astra-nya. Dan kalau menurut gue ini adalah salah satu model kit MG yang nggak terlalu gede karena dia di bawah 18 cm, cuman 17,9 cm ya sampai sini nih. Kalau misalnya sampai sini ya bisa sampai 20 cm ya. Nggak percaya, kita compare aja sama si yang biasa. Kita compare sama si Sinanju yang udah sering kita bahas kalau dia itu tingginya 23 cm dan dia ini cuma 17 cm, jadi kelihatan mini kalau dibandingkan dengan si Sinanju. Apalagi kalau misalkan dengan si Unicorn juga gede. Tuh. Ya, udah kayak anaknya aja nih. Iya, dan gimana reviewnya? Kita lanjut aja ke reviewnya. Yang pertama kita bahas si Snowfitnya dulu, karena Snowfitnya ini itu random banget. Ada beberapa part yang gampang banget untuk digabungin dan ada beberapa part yang susah banget untuk digabungin, terutama part-part bagian yang kecil-kecil. Kemudian jangan lupa kalau misalkan dia ini ada beberapa runner yang undergate, jadi jangan lupa untuk dibersihin ya, karena nanti akan mengakibatkan ada sim line di sana sini. Dan ini manual booknya ada yang salah nih di sini. Dia cuma ditempelin ke sini doang. Nah, yang benar nih kayak gini. Jadi bukan di bawah tapi harusnya di part ini bagian atas, karena ini nanti untuk ditempelin di bagian punggungnya si Astray. Nah, yang benar kayak gini jadinya. Oke, nanti tempelin sini. Ini di bagian sini ditempelinnya. Nah, kemudian ini dia si sim lainnya ganggu banget. Jadi ya tadi karena ada beberapa undergate yang lupa, jadinya banyak banget yang si sim lainnya. Jadi kalian jangan lupa untuk bersihin si undergate-nya. Nah, untuk si nubmarknya sih karena udah bagian luarnya udah undergate jadi nggak terlalu kelihatan. Mungkin ada beberapa kelihatan di bagian warna hitamnya aja. Selain itu sih ya paling di sini nih dia nggak nempel sempurna nih. Nah, di sini juga. Kemudian di bagian serangka samurainya, bagian emasnya juga nggak terlalu nempel secara sempurna. Jadi ini agak sim lainnya kelihatan banget. Dan untuk desain jangan ditanya nih, ini keren banget karena dia itu jiplak banget dari si metal build-nya Bandai. Udah pasti desainnya keren, warnanya itu sudah ada beberapa tone dan detailnya ajib banget. Nah, ini dia si Astray Red Frame tanpa pakai si backpacknya. Ciamik banget ya, ajib banget. Jadi warna putihnya itu ada warna putih dan warna abu-abu, kemudian warna merahnya itu warna merah biasa dan ada merah marun. Nah, ajib banget kan kayak gini. Dan ini dia si desain backpacknya. Backpacknya sih gede banget sih menurut gua nih. Dan ajib sih.
Tapi sayang sih yang tadi kita bahas ini dia si SIM lainnya ganggu banget sih. Tapi ya ini juga detail banget. Dan ini dia si Astra Red Frame pakai si backpacknya. Nih tambah ajib aja. Nih keren banget, badan juga proporsional, backpacknya yang gede nambah keren dan ajib banget jadinya. Dan kita tes kekokohannya, si joinnya tuh seret banget dan dia itu kokoh banget. Nah cuman sayangnya adalah karena si backpacknya cuman ada satu colokan doang, jadinya gampang banget buat copot, apalagi backpacknya kan gede banget. Dan untuk artikulasi kita cek nih, kepalanya bagus banget, bisa ke atas ke bawahnya kayak ini, kemudian ke samping oke, dia agak mentok di di kerahnya sini nih. Kemudian kita cek tangannya, nah rengkangannya jauh banget segitu, terus bisa diputar. Nah ini bahunya juga bisa digerakin sedikit, butterfly-nya, join butterfly, kemudian tangannya bisa diputar. Tangannya udah double join, ya udah pastilah kalau MG sih udah double join ya. Kemudian tangannya ini bisa diputar kayak biasa. Ribet banget ya. Ini nih kayak gini. Kemudian kita lanjut ke pinggang. Nah, pinggangnya ke bawah ke atasnya sedikit. Kemudian ke sampingnya sayangnya sih nggak terlalu bisa sih. Kemudian nah ini dia bisa diputar 360 derajat, tapi nggak usah diputar lah ya. Dan kita beralih ke waist-nya. Ini yang kecil bisa digerakin ke bawah ke atas kayak gini, sama yang di samping juga cuman bisa digerakin ke bawah ke atas, nggak bisa puter. Yang belakang juga sama, cuman bisa ke bawah ke atas. Kemudian kita pindah ke bagian kaki. Kakinya nah sebenarnya dia bisa split, tapi jangan dipaksa lah ya. Kedepannya segini, kemudian ke belakangnya juga agak jauh nih, nah segitu. Kemudian kita bisa diputar nggak? Bisa diputar, cuma nggak bisa 360 derajat karena mentok di situ. Kemudian tekukannya sudah pasti udah double join, bagus banget. Pelindung kakinya nggak bisa digerakin. Dan hati-hati copot yang ini, kakinya juga udah bagus banget, ke kiri ke kanan juga bisa nih, mantep. Nah ke atas ke bawahnya segini. Kita lanjut ke backpacknya nih. Nah ini dia backpacknya. Yang pertama bagian atas, sayap bagian atasnya bisa digerakin depan belakang, terus ke kiri ke kanan juga bisa. Nah di sini juga bisa digerakin dikit, nah ke kiri ke kanan. Kemudian nah sininya atas bawahnya cuman bisa digerakin sedikit doang, atas bawah kayak gini. Terus di sini nanti dia buat pegangannya si Astray. Sayap sampingnya bisa digerakin, diputar ke atas ke bawah kayak gini. Kemudian nah ke depan, ke belakang, ke depannya agak mentok. Kemudian bagian bawahnya bisa digerakin juga, kiri ke kanan, ke atas ke bawah kayak gitu ya, agak bebas lah ya. Kemudian paling bawahnya juga bisa digerakin kayak gini nih. Jadi artikulasinya ini ajib banget nih, keren banget nih. Jadi posenya bisa berbagai pose. Kita lanjut ke aksesoris. Yang pertama kita dapat tangan yang kebuka, relax hands. Kita dapat 2. Kemudian kita juga dapat tangan untuk megang si samurainya. Kita cuma dapat 1 sayangnya di sini. Kemudian tangan mengepal dapat 2.
tangan dia ini buat megang si samurainya. Ini tangan dia megang si samurai sama. Oh, ini buat pedang yang bagian beam saber ya, yang tadi beam saber. Nah, ini untuk si megang senjatanya. Kita dapat 2 juga. Nah, ini dia si backpacknya yang ada beam sabernya. Nah, ini hati-hati copot nih, jadi khawatir nanti hilang. Nah, ini buat dipasang di bagian bolongan sini, dan ini yang bagian sini nih. Oke, mari kita pasangnya sih gampang. Nah, ini bagian bawah dulu, terus bagian atasnya kita masukin ke lubangnya. Nah, lumayan sih ajib, cuman kalau menurut gua rada aneh sih. Dan ini si beam rifle-nya ini bagus sih, jadi udah abu-abunya udah ada 2 warna. Jadi ini abu-abu sama warna hitam. Ini jadi lumayan detail. Kemudian ini dia si shieldnya, detail juga karena ada ukiran tulisannya. Ini bisa digerakin ke atas ke bawah buat pegangannya nanti. Si konektornya bisa kita putar. Nah, kita pasangnya di bagian ada lubang di tangannya. Tinggal kita masukin di situ. Nah, kayak gini gampang. Kemudian ditekuk, sudah jadi. Kemudian kita dapat si gerberanya atau katananya atau pedang samurainya, whatever lah itu. Kita dapat 2, warna putih merah si sarungnya. Kemudian ini dia si pedangnya, di dalamnya sudah warna silver kayak gini dan dilapisi ada emasnya dan warna hitam. Ini emasnya juga keren sih, ukirannya juga detailnya keren, ajib. Dan ini kita bisa pasang di bagian kakinya. Nah, ini ada warna hitam, ada lubang-lubang di sini. Nanti kita tinggal masukin di situ nih. Nah, sip, kayak gitu. Satu lagi. Oke. Nih, jadi nah ini dia si backpacknya. Ini konektornya cuman kayak gini doang. Makanya nih hati-hati, ini kadang-kadang nih gampang copot. Kita copot dulu ininya. Jadi backpacknya kita dapat 2. Backpack yang ada sayapnya sama backpack yang normal biasa kayak gitu. Nah, ininya cuman dimasukin aja di situ. Ya, tapi walaupun kayak gitu juga ini lumayan bisa nopang sih sebenarnya. Cuman asal nggak digerak-gerakin ekstrim sih dia nggak akan copot. Oke, kemudian kita dapat si stand base yang kecil sama si konektornya. Jadi ini stand base-nya untuk nanti kita masang si backpacknya. Nah, ini konektor si backpacknya kita taruh aja di situ. Nah, tinggal kita masukin. Jadi kalau kalian misalkan nggak mau dipasang, tinggal taruh di sini. Kita bisa pajang juga. Kemudian kita juga dapat si stand base yang gede. Nah, jadi stand base-nya kita dapat 2.
yang gede sama yang kecil. Nah, ini dia juga buat masangin si backpacknya juga. Jadi kalau yang tadi karena dia berdiri, nah ini dia dari samping nih nusuknya. Kalau tadi dari bawah, ini dari samping. Nah, tinggal kita masukin aja ke situ. Oke. Dan jadi. Oke, nih kayak gini nih. Jadi Ajib nih bisa stand base kecil, bisa stand base yang gede. Dan kita tinggal pasang aja, masukin. Iya, kayak gini. Dan jadilah. Dan ini kita juga dapat konektornya. Yang tadi konektornya ke stand B ke backnya semua. Yang ini konektornya untuk ke si Astra-nya. Dan ini dia nempelinnya di race bagian belakang ya. Di sini ada lubang di sini. Nah, ini kita tinggal masukin ini doang nih. Ini oh iya kebalik nih. Nah, gampang banget dan kokoh banget sih ini. Jadi kalian nggak usah khawatir nanti jomplang-jomplang bolak-balik kayak gimana. Ini kokoh sih. Nah, keren kan? Nah, ini juga dapat 2 nih kayak gini. Ini juga sebenarnya untuk masang ke bokongnya race belakangnya si Astra ini, cuma dia nggak nempel, bener-bener nempel. Sayang banget sih, jadi nggak kepake kalau menurut gue ini. Nih harusnya di sini, cuma ya ini sama sekali nggak kokoh, sama sekali nggak bisa dipakai. Jadi mendingan pakai itu aja. Kemudian yang terakhir ini adalah kita dapat si efek beam sabernya. Jadi kita tinggal copot dari sini nih. Kita pasangin. Dan inilah si beam sabernya. Dapat 2 kita. Jadi kesimpulan review kita kali ini, si Astra Red Frame dari Daban ini ada plus minusnya. Minusnya adalah di pas saat proses perakitan. Jadi si SIM lainnya itu ganggu banget. Jadi banyak banget si SIM lainnya dan itu rada menganga ya. Kemudian untuk snap fitnya itu random banget. Ada yang gampang, ada yang ada yang susah banget nih. Jadi ini kalian untuk dapat yang bagus hasil rakitannya perlu effort banget nih. Dan agak lama juga. Tapi plusnya adalah ini sih keren banget ya. Detailnya ajib, desainnya keren banget. Terus aksesorisnya juga lumayan banyak. Artikulasinya ajib banget. Jadi sih ini cukup memuaskan sih kalau menurut gua nih. Cuman harganya ya hampir sama, bukan hampir sama sih, memang sama dengan si Bandai-nya. Yang versi Kai-nya cuma ya yang pakai pedang gede. Dan playability-nya sih ini sangat memuaskan kalau menurut gua ya, karena pose-posenya keren-keren banget nih. Jadi itu review kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.